Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama kitab adab. Dan kitab adab yang akan kita pelajari adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita para penuntut ilmu yang beradab. Karena sesungguhnya ilmu tanpa dikawal, tanpa dibarengi dengan adab, maka ilmu itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Ilmu yang disertai dengan adab maka akan menjadi keindahan bagi pemiliknya. Teruslah minta kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita, agar Allah jadikan kita penuntut ilmu yang beradab. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan oleh seorang penuntut ilmu. Ilmu ini bukan hanya sekedar dikumpulkan, tapi lebih dari itu ditunjukkan melalui sikap dan adab yang baik. Ya, insya Allah kita akan belajar hari ini bahwa di antara adab seorang penuntut ilmu adalah menghindari sifat sombong. Boleh dibantu Ustazah? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala at-thaminu an yasjura man ta'adda fi bahtihi aw dhahara minhu ladadun fi bahtihi aw su'u adabin aw taraka al-insafa ba'da dhuhuri al-haqqi aw akthara siyaha bighairi fa'idatin aw asa'a adabahu ala ghairihi min al-hadirina aw al-ghaibina aw tarafa'a fil majlisi ala man huwa aghla minhu aw nama aw istahaddatha ma'a ghairihi aw dhahika aw istahza'a bi ahadin min al-hadirina aw fa'ala ma yakhillu bi adabi talibi fil halaqati wa sayati tafsiluhu insyaallah ta'ala. Baik, jazakillah khair. Hasbuk. Ya. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Syekh Ibnu Jama'ah beliau menegaskan kembali bahwa pondasi keberhasilan dalam menuntut ilmu adalah kebersihan hati. Catat ini baik-baik. Pondasi kesuksesan seorang penuntut ilmu itu ada di kebersihan hatinya. Bukan hanya pada catatannya, tetapi kebersihan hati ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah membersihkan hati seorang penuntut ilmu, dan ketika seorang penuntut ilmu diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, maka ilmu tersebut akan masuk ke dalam hatinya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan bisa memasuki hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati.
Ya, maka dari itu kita sebagai seorang penuntut ilmu hendaklah menjauhi yang namanya kesombongan. Karena kesombongan itu adalah penyakit hati yang tidak banyak penuntut ilmu menyadari hal ini. Subhanallah. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyebutkan tentang apa itu sombong. Nah, ini penting nih. Apa itu sombong? Sombong kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtin nas. Al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Subhanallah. Jadi di sini Ibnu Jama'ah juga menggunakan kata an yajzura man ta'adda fi bahsihi, yang memperingatkan siapapun yang melanggar ya apa-apa yang dibahas di dalam suatu majlis gitu ya. Au dhaharu minha ladad fi bahsihi. Dia menunjukkan penentangan gitu loh. Dia nggak mau menerima ya. Au su'u adab, atau bahkan dia menampakkan adab yang jelek di dalam majlis ilmu. Subhanallah. Au tarkul insaf ba'da zuhuril haq, atau justru dia ngeyel, nggak mau menerima kebenaran. Nah ini nih batrul haq, menolak kebenaran. Dan ini yang dinamakan dengan kesombongan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW bahwa kesombongan itu adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Jadi kalau ada seorang penuntut ilmu sudah dijelaskan bahwa safar bagi seorang wanita ketika dia harus keluar kota dan jauh jaraknya, maka kata Rasulullah SAW dia harus menggunakan mahram. Terus ada seorang penuntut ilmu ngeyel gitu loh. Tapi kan gitu ya, misalnya zaman sekarang zaman sudah modern, ada CCTV di mana-mana, bisa aman ketika rombongan ibu-ibu semuanya naik bis misalnya. Kan kadang ada yang begitu. Nah, itu berarti dia menolak kebenaran. Subhanallah. Dan ini kadang nggak disadari oleh ibu-ibu. Ya, berapa sering saya mendapati mereka bertanya, Ustazah gimana hukumnya seorang wanita rombongan ya berangkat keluar kota untuk suatu hajat yang tidak sangat penting di dalam perjalanan tersebut gitu ya. Dan itu tidak ada mahramnya. Saya sudah katakan, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, la tusafirul mar'a illa wa ma'aha dzu mahram. Saya bilang bahwa Rasulullah melarang kita untuk bepergian tanpa ada mahram, tanpa ada yang menemani. Subhanallah, saya sudah menyampaikan ini hujahnya, tapi tetap ya ibu-ibu tersebut bilang, tapi kan gitu ya. Tapi gitu ya. Subhanallah. Kita kan berangkatnya nggak sendirian, satu bis rombongan. Saya sudah mulai lagi, wah ini ibu-ibu model begini nih ya. Saya bilang lagi, Bu, begini, saya sederhanakan lagi penjelasannya. Begini ya Bu, panjenengan berangkat bareng ibu-ibu misalnya ya ke sebuah kota jauh misalnya ya. Terus di situ qadarullah ya, di perjalanan itu ada tanjakan. Nah, mau ke Gunung Kidul kan biasanya ngelewatin Cinomati tuh. Nah, ya tapi kan Gunung Kidul nggak sejauh, maksudnya kayak di Cinomati gitu yang tanjakan gitu. Nah, gimana kalau di bis itu ibu-ibu sama ibu-ibu hanya ada kondektur sama driver sama supir. Tiba-tiba itu bis melorot. Saya bilang, turun dari tanjakan tuh turun. Kira-kira panjenengan yang ada di bis ngapain? Dorong mobil atau gimana? Yo teriak-teriak katanya gitu ya. Teriak-teriak. Itu jadi bikin panik nggak supirnya? Iya katanya. Nah terus gimana? Kan minimal kalau ada suaminya panjenengan, suaminya bilang tenang Bu, gitu kan ya. Ya, yang dipegang juga tangan suaminya bukan tangan temennya. Ya, subhanallah. Jadi subhanallah, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita ibu-ibu dan apa yang Rasulullah SAW melarang itu semuanya ada faidahnya, ada manfaatnya. Ya, ketika Rasulullah SAW meminta kita ya para kaum muslimah untuk tidak menyambung rambut, untuk tidak mengerok alis, sudah kita terima. Alhamdulillah, itu larangan dari Rasulullah SAW. Tidak kemudian ada juga saya bilang, Bu Ibu, pernah di dalam kajian itu Rasulullah SAW itu melarang kita untuk mengerok alis. Terus ada ibu-ibu yang datang ke saya habis kajian, Ustazah, alis saya itu terlalu tipis Ustazah. Katanya gitu ya, saya kerok terus saya kasih pensil biar tebal gitu ya.
Terus saya bilang gini, Bu, alhamdulillah Bu, Allah sudah kasih alis walaupun sedikit. Saya bilang gitu. Oh iya ya Ustazah ya, gitu ya. Iya alhamdulillah. Dan alis yang Allah beri itu udah sesuai dengan mukanya panjenengan. Nah, malah kadang takut ya Bu, kalau kita lihat ada orang pakai pensil alis terlalu tebal. Ya, kita yang tadinya kenal teman kita akhirnya nggak kenal kisopo gitu kan ya. Kenapa? Karena pakai alisnya terlalu tebal. Sudah nurut aja, sami'na wa ta'na. Kenapa? Karena subhanallah di dalam taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya kita mendapatkan pahala. Jadi wanita ini ujiannya banyak, Masya Allah. Rambut yang bagus-bagus dipotong, disambung, gitu kan ya. Padahal nyambung rambut itu sejam 2 jam ibu-ibu. Ya. Rambut yang seharusnya nggak diwarnai hitam, diwarnai hitam. Subhanallah. Ini ujian Bu, ujian. Ya. Sampai sekarang itu, Masya Allah, ya Masya Allah ibu-ibu, ujian bagi para wanita muslimah itu dengan banyaknya skincare yang beredar. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu ya hati-hati nih. Ya, sehingga banyak wanita-wanita muslimah yang terpesona dengan glowing. Ya. Tanpa sadar bahwa apa yang dipakainya itu sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Maka bagi kita wajib hukumnya untuk mengetahui bahan atau komposisi yang ada dalam skincare itu. Gitu, tahu skincare nggak Bu? Bu Jo ada yang nggak ngerti ya, opo usah jadi ngomong care gitu ya. Skincare ki kayak ibu pernah dulu pakai bedak. Ingat nggak bedak zaman dulu yang tabur-tabur itu? Ya itu termasuk skincare atau pakai foundation gitu ya. Nah, itu semua skincare tuh. Ya, iya. Jadi Masya Allah sekarang itu banyak model-modelnya. Ya, ada yang bilang sekali pakai glowing gitu ya. Malah serem, saya pernah lihat tuh ada ibu-ibu pakai skincare ya. Ditaruh di mukanya jadi warnanya jadi pucat kayak mayat lagi berjalan tuh. Itu ada model-model begitu tuh. Subhanallah. Sampai mungkin suaminya aja bingung ini siapa itu padahal istrinya. Ya Masya Allah. Jadi hati-hati. Ya. Termasuk juga ibu-ibu nun sewu nggih. Di dalam Islam itu ada larangan ketika kita belajar fikih, wabil khusus ya belajar fikih. Ada larangan orang menyeterilkan rahim jika tidak ada hajat, jika tidak ada keterangan dari dokter untuk mensterilkan rahim, dan jika tidak ada sesuatu yang memudaratkannya, tiba-tiba steril, itu nggak boleh. Ya pernah saya ketemu sama ibu-ibu, ya tanya ke saya, Ustazah boleh nggak nsterilkan rahim? Saya bilang, memang Anda lagi sakit atau gimana? Ada keterangan dokter? Ya enggak sih Ustazah, katanya suamiku udah stop aja anaknya, katanya gitu ya. Saya bilang nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya mau pakai alat kontrasepsi masih bisa gitu ya, tapi kalau sudah steril itu nggak bisa gitu ya. Oh gitu ya Ustazah. Baik Us, nanti saya sampaikan ke suami, katanya gitu. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada ketaatan kepada suami jika itu bermaksiat kepada Allah. Begitu ibu-ibu nggih. Ya semoga Allah melembutkan hati kita dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang menerima kebenaran itu dengan hati bukan dengan logika. Karena agama Islam ini datang dengan dalil yang ada bukan dengan logika. Kalau agama kita datang dengan akal, dengan logika, maka dalam menyapu khauf atau dalam menyapu sepatu yang ada talinya, itu yang akan dibersihkan adalah bagian bawahnya. Tapi ternyata di dalam agama kita, jikalau ada seseorang memakai sepatu dalam sebuah perjalanan, kemudian dia akan mengusap, maka yang diperintahkan adalah mengusap bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan dibangun di atas akal, bukan dibangun di atas logika, tapi dibangun di atas dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tugas kita apa ibu-ibu? Tugas kita adalah mentaati. Sami'na wa ata'na. Kan begitu ya ibu-ibu ya? Masya Allah, solihah semua nih ibu-ibu nih. Masya Allah. Amin. Baik. Kemudian di antara kesombongan ibu-ibu, ketika seseorang tidak mau menerima kebenaran, maka biasanya ia akan aksarusiyah bi ghairi faidah. Dia akan berbicara dengan suara lantang
tapi ternyata apa yang dibicarakan tuh nggak ada faedah. Ini seperti misalnya ya ibu-ibu ya, ada orang debat kusir di televisi gitu ya. Misalnya tentang zaman sekarang yang lagi viral tuh penebangan pohon. Ya. Misalnya ada yang bilang begini, bahwa di muka bumi ini ketika terjadi sebuah bencana, itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu karena kerusakan yang dibuat oleh manusia. Gitu kan ya, misal. Ya, ada orang bilang begitu. Dan ternyata terbukti bahwa adanya banjir di Sumatera itu ada di antaranya adalah penebangan pohon. Ya, terus yang orang yang sombong ini bilang begini, misalnya ya, oh bukan penebangan pohon, itu karena memang ada hujan yang terus-menerus hadir gitu ya, misalnya. Berarti dia menolak kebenaran. Padahal bukti fakta sudah menunjukkan kayu-kayu gelondongan ada namanya. Maka dari itu seseorang yang ya menolak kebenaran ini termasuk bagian dari sombong gitu loh. Jadi harusnya kalau misalnya fakta memang sudah ada, bukti sudah ada, kita sebagai penuntut ilmu mengatakan baik, sudah titik gitu ya, tidak ada pembahasan selanjutnya. Au asa'a adabuhu ala ghairi. Atau teman-teman subhanallah, terkadang orang yang sombong itu dia bersikap buruk kepada yang lainnya. Lisannya nggak bisa dijaga, sikapnya tidak bisa dijaga. Ya harusnya gimana? Seorang penuntut ilmu harus bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik. Dia datang ke majelis ilmu, bertemu dengan teman-temannya, ya maka disapalah temannya, ya disalami temannya, ditanya keadaannya. Apabila ia di rumah, maka ia pun menggunakan adabnya untuk keluarganya, bukan hanya egois ya, yang dipikirkan hanya dirinya, tapi suami kita, anak kita punya hak yang harus kita tunaikan. Ketika dia bermuamalah dengan temannya, maka ia pun bermuamalah dengan cara yang baik. Ketika dia membeli suatu barang, maka belilah dengan cara yang baik. Ketika dia bertamu ke rumah teman, maka hendaklah dia bertamu dengan cara yang baik. Beritahu dulu bahwa kita akan berkunjung dan selesaikan apa yang menjadi hajat kita, tidak perlu berlama-lama. Habis itu kita pulang. Ya. Karena dulu ibu-ibu, para sahabat pun sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mereka berkunjung ke rumah Rasulullah SAW tapi nggak pulang-pulang. Iya. Sampai akhirnya Rasulullah malu, Rasulullah keluar ya ke rumah sahabat yang lain dengan harapan tamunya biar pulang, sahabat tersebut biar pulang, ternyata setelah Rasulullah kembali dia masih ada. Dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita sebagai seorang penuntut ilmu hendaklah kita memiliki adab-adab yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara adabnya ketika bertamu jangan lama-lama. Ya, karena terkadang tuan rumah itu bingung ibu-ibu. Kalau punya tamu, tamunya nggak pulang-pulang, kepiye gitu ya. Padahal di situ dia harus ya melakukan berbagai macam aktivitas yang seharusnya dilakukan, tapi karena ada tamu jadi pekewoh ya. Dan kita sebagai seorang tamu hendaklah beradab. Ya, baik. Orang yang sombong, teman-teman, di samping dia juga tidak beradab gitu ya kepada yang lain, juga dia ternyata memiliki sikap ya tidak ada adab untuk orang-orang yang hadir ataupun yang tidak hadir. Misalnya bagaimana Ustazah? Contoh, tidak adanya adab bagi seorang penuntut ilmu ketika berada di majlis ilmu adalah berbicara dengan yang lain. Ya, jadi sesama hadirin dia berbicara, ada majlis di dalam majlis, itu su'u adab, tidak beradab. Jadi seorang penuntut ilmu ketika dia datang ke majlis ilmu, maka di antara tugasnya adalah menyimak. Ya. Baik, atau dia juga tidak beradab bagi orang-orang yang tidak hadir. Misalnya bagaimana? Ya misalnya ada temennya, bestinya yang biasanya hadir kemudian tidak hadir, diomongin, ya disuudzonin. Ya temanku yang biasa duduk di sebelah sini nggak hadir, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Dia bikin kesimpulan sendiri. Subhanallah. Itu adalah orang-orang yang su'u adab, yang adabnya tidak bagus. Ya. Atau di antara ya su'u adab, adab penuntut ilmu yang tidak baik itu di antaranya adalah antara fa'afil majlis ala man huwa aula minhu. Dia merasa
paling bisa gitu ya. Di antara orang-orang yang ada di dalam majlis tersebut. Kira-kira ada nggak ibu-ibu seorang penuntut ilmu yang sikapnya begitu? Yaitu dia meremehkan orang lain. Dia kira orang lain tidak sepandai dia. Dia kira orang lain tidak sesolih dia. Ya, dia kira orang lain tidak sehusyuk dia. Padahal yang namanya meremehkan orang lain itu bagian dari sesuatu yang tidak Allah sukai. Kalau kita lihat casing orang lain ya ibu-ibu, yang pertama kali kita harus tanamkan dalam hati kita, ya Allah, dosaku lebih banyak daripada fulanah. Ya fulanah, Masya Allah punya amalan yang bisa diandalkan di hadapanmu. Aku sampai hari ini belum bisa mengamalkan sesuatu yang engkau banggakan, gitu loh. Bahkan di antara terapi agar kita tidak sombong ketika bertemu dengan orang itu, ya kata Fudail bin Iyad, kalau orang itu lebih kecil daripada kita, maka kita berkata pada diri kita, anak yang lebih kecil ini, orang yang lebih muda ini, yang mana hidupnya tidak lama, tidak selama hidup saya, maksudnya baru sebentar gitu ya, maka dia dosanya lebih sedikit, gitu ya. Kalau kita melihat orang yang lebih besar usianya, ya senior usianya, maka kita berkata, orang yang saya lihat di depan saya yang usianya lebih senior ini, maka Masya Allah amal solihnya lebih banyak daripada saya. Nah, itu terapi itu namanya. Ya, dicatat ibu-ibu, dipraktekkan. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus bisa menjaga hatinya. Lihat ada orang lebih tua, kita pandang, Masya Allah ibu ini Masya Allah amal solihnya jauh lebih banyak daripada saya. Lihat ada adik yang lebih muda usianya, lebih junior, kita lihat Masya Allah dosanya dia lebih sedikit daripada saya. Ya, ini akan menjadikan kita lebih tawadhu. Ya. Bukan ketika kita melihat orang yang lebih tua kemudian kita bilang, oh dosanya lebih banyak ini daripada saya, gitu ya. Kita lihat orang-orang junior yang lebih kecil dari saya, dari kita, maka kita bilang, wah ini amalnya baru sedikit ini. Nah itu kebalik. Ya. Jadi terapi kesombongan melihat orang lain itu harusnya lebih baik daripada dirinya, bukan melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Masya Allah. Baik. Dan ketahuilah orang yang berada di depan ibu-ibu ini yang sedang mengajar ini tentunya tidak lebih baik daripada ibu-ibu. Ya, belum tentu orang yang bisa berbicara di depan itu lebih baik ibu-ibu. Ya, terkadang kita yang belajar atau mengajar itu terkadang ditutupi dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kelihatannya lebih baik. Padahal tentu dosa kita jauh lebih banyak daripada ibu-ibu semuanya. Ya, Masya Allah. Baik. Atau misalnya di antara su'ul adab, ya, orang yang tidak ada adab di dalam majlis ilmu adalah tidur. Au nama. Ya. Dan biasanya tidur dalam majlis ilmu, lagi menuntut ilmu tuh kayaknya makler, Bu. Gimana? Lagi ngantuk gitu ya, terus tidur. Gitu ya. Sampai kata Ustadz Hanan tuh kalau pas beliau jadi khotib, lagi khotib Jumatan tuh, kata beliau, Masya Allah nikmatnya ada orang itu Jumatan ya, itu duduk di hadapan beliau sop paling depan lagi, yaitu Masya Allah ya. Kan Masya Allah kita kan berbaik sangka ya, beliau mungkin datangnya dari subuh atau jam 7 udah datang ya kan, lo sop pertama ya. Terus di tengah khutbah itu ya tidur sambil duduk gitu ya, Masya Allah. Itu kayaknya nikmat banget kata beliau, Masya Allah. Dan ada nggak ibu-ibu yang pernah duduk di majlis ilmu melihat temannya ketiduran tapi dengan duduk kondisinya? Jangan dibangunkan dah. Paling nanti kalau mau pulang diajak pulang, dibangunkan. Ya, jangan ditinggal. Ya, yang paling kasihan kalau ditinggal, dia bangun bingung. Teman-temanku pada kemana? Kan ada orang jahil ya, udah tinggal aja gitu ya. Pas bangun dia bingung ya. Boleh dibangunkan, boleh, tapi pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Mbak bangun, nih saya punya permen, makan biar nggak ngantuk gitu ya. Baik. Terus ibu-ibu, di antara yang dimaksud dengan su'udon atau su'ul adab, ya su'ul adab ini adab yang tidak baik. Au tahaddas ma'gharihi tadi ya, bermajlis tapi dia ternyata ngobrol sama temannya. Nah ini juga nggak bagus. Ya. Au dhahik atau dia tertawa. Ya. Tertawa dalam majlis itu juga nggak bagus. Ya tertawa, apalagi tertawanya terbahak-bahak. Kita sebagai wanita harus punya rasa malu. Jika ketawa maka boleh tapi tidak terbahak-bahaknya. Awistahza bi ahadi minal hadirin. Nah ini ibu nih hati-hati nih. Kalau kita menjadi seorang penuntut ilmu, jangan sampai
kita justru mengolok-ngolok orang yang hadir. Contoh. Ada saudari kita yang baru berhijrah. Oke, baru berhijrah, baru pakai kaos kaki, qadarullah kaos kakinya di rumah hanya ada warna pink misalnya. Baru pakai roknya warna hijau misalnya. Terus pakai bajunya warna apa? Warna apa, Bu? Warna merah gitu ya. Nemu kerudungnya warna kuning. Jadi kuning, merah, hijau, pink. Datang ke kajian, ya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu ketika dia datang, assalamualaikum, wallahi jangan kita langsung lihat dari atas ke bawah, gitu. Jangan, itu termasuk mengolok-ngolok, tapi dengan apa? Dengan pandangan mata. Subhanallah, jangan. Ya, assalamualaikum kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak, silahkan. Masya Allah, dengan senang hati. Siapa namanya? Dari mana asalnya? Makanya orang Jawa itu kadang ya, Masya Allah, itu kan biasanya bahasa-basinya gini, dalemipun pundi, gitu kan ya. Itu tuh Masya Allah. Ya ada orang baru datang, terus kan di simbah-simbah biasanya begitu ya. Mbak, asmanipun sinten? Dalemipun pundi, gitu kan ya. Masya Allah itu luar biasa. Jangan sampai subhanallah pandangan kita itu ternyata tidak sadar mengejek teman kita. Subhanallah. Bahkan ya ibu-ibu, bahkan ya subhanallah, kalau kita melihat subhanallah ada orang buta sebelah mata. Satunya masih bisa lihat, satunya tidak. Dan dia seorang penuntut ilmu. Maka wallahi ketika kita berbicara dengan dia, jangan tatap matanya. Itu yang akan membuatnya tersinggung. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia merasa aku ada kekurangan dalam diriku, kok kamu kayak gitu banget gitu loh. Ya, itu bagian dari adab yang tidak baik. Ya. Dan beradablah dengan baik. Ya, ketika kita melihat ada saudari kita yang baru berhijrah, ada saudari kita yang baru datang, maka jangan langsung dicela, tapi biarkan duduk, kemudian kita ajak ngobrol. Nggak bawa catatan, ya misalnya karena baru pertama datang nggak tahu harus seperti apa, kita nggak usah bilang boyo nyatet gitu, jangan. Nah, kita nggak tahu, barangkali saudara kita ini nggak paham kalau ternyata harus nyatet. Ya ibu-ibu biasakan. Ini mungkin hal yang sesuatu yang kita kadang nggak mikir sebelumnya. Biasakan kalau punya balpen di rumah 2, bawa kedua-duanya. Jangan satu, bawa dua-duanya. Barangkali ada saudara-saudara kita yang baru pertama hadir nggak ada balpen. Bawa buku notebook yang kecil, kalau memang yang besar itu memberatkan, dan bawa lebih dari satu. Ya kita kasihkan, ini Bu, silahkan catat. Masya Allah, itu sangat senang ya. Jadi pengalaman pertama datang ke kajian itu mempesona gitu. Maka dia akan datang lagi. Tapi kalau ketika baru pertama datang ke kajian, kemudian kita mencela, kita membuat dia tersinggung, maka dia tidak akan lagi datang ke kajian. Subhanallah. Jadilah orang-orang yang tidak membuat lari saudara-saudara kita yang akan datang ke majelis ilmu. Jadilah orang-orang yang menjadikan orang tuh betah di majelis ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membuat orang akhirnya lari dari hidayah karena sikap yang kita lakukan. Baik. Au fa'ala ma yukhillu bi adabi talib fil halaqah. Subhanallah. Atau melakukan suatu tindakan yang tidak patut dilakukan bagi seorang penuntut ilmu, dan akan dijelaskan tafsilu insyaallah taala. Akan dijelaskan apa saja sesuatu yang tidak patut dilakukan bagi seorang penuntut ilmu. Contoh misalnya, ini ya contoh secara global. Misal mau buang angin, ya. Maka seorang penuntut ilmu ketika dia berada di halaqah, berada di majelis ilmu, mau buang angin, angkat tangan, izin keluar, gitu ya. Jangan biarkan akhirnya buang angin di dalam majelis, ya sebelah-sebelahnya bingung, ini kok aromanya kok tadi bau durian, sekarang bau pete misalnya gitu ya. Itu satu hal yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Begitu ya. Baik, lanjut Ustazah, monggo. Hadza kulluhu bi syarti an la yatarattaba 'ala dzalika mafsadatun tarbu 'alaihi. Baik. Dan ini ya dengan syarat ibu-ibu, sesuatu yang kita lakukan dalam memperbaiki para thalibul ilmi ini adalah sesuatu yang tidak membawa mafsadah, kerusakan yang lebih besar.
Jadi seorang guru juga patut ya memikirkan bagaimana mengkondisikan para audien atau para penuntut ilmu, para murid-muridnya agar memiliki adab yang lebih baik. Baik, lanjut Ustazah. وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم. Hasbuk. Ya. Dan seorang guru, ini bagi seorang guru, ya seorang muallim, ya seorang guru itu hendaklah punya asisten. Maksudnya asisten yang bisa membantu dirinya untuk menertibkan jamaah. Ini penting nih ibu-ibu. Baru kejadian kemarin, saya mengisi dalam sebuah majelis ilmu, ya. Di mana di dalam majelis ilmu itu tempat yang ada, alhamdulillah kita bersyukur dulu sama Allah, ya tempatnya itu kecil, gitu ya. Kemudian panitia kajian sudah mengumumkan di awal, ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Awal pertama kali MC membuka kajian, saya mendengarkan, saya waktu itu lagi di luar, lagi sholat tahiyatul masjid, kemudian saya duduk, ya MC itu ngatur soft, gitu, ngatur soft. Ibu-ibu, ayo, softnya dirapatkan, gitu ya. Tetap nggak bergeming. Ya. Kemudian saya masuk, datang orang-orang baru duduk persis di depan pintu. Jadi kalau kayak gini kan pintunya di samping ya. Kalau ini jadi bentuknya tuh ruangan, terus pintunya di tengah. Nah, ibu-ibu yang masuk untuk ke kajian itu persis duduk di tengah pintu. Padahal di depan-depan masih kosong. Akhirnya saya berusaha untuk membereskan soft. Saya bilang, ibu-ibu, saya tidak akan memulai kajian sebelum ibu-ibu membereskan softnya. Yang datang tadi duduk di depan pintu, silakan bergeser. Ayo, bismillah, bismillah. Tafassahu fil majalis. Berikan tempat untuk yang lain. Ketika kita ingin diluaskan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka luaskanlah orang lain untuk dapat bangku, untuk dapat tempat dalam menuntut ilmu. Maka kita akan diluaskan hidup kita. Baru alhamdulillah ibu-ibu bergeser. Yang di belakang jadi maju, alhamdulillah rapat, dan yang belakang itu diberikan tempat, ya. Itu bukan hanya yang kemarin saya mengisi, di Surabaya kemarin juga sama. Saya dikasih tahu oleh panitia kajian, ya Ustazah nanti sebelum mengisi kajian, Ustazah minta hadirin suruh bangun semuanya, katanya. Karena itu Masya Allah jamaahnya sekitar 400-an, ya. Jadi suruh bangun, dan yang masih ada tempat, yaitu angkat tangan. Ini di samping saya masih ada tempat, gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah ketika bangun, alhamdulillah masih banyak tempat yang memang harus diisi. Subhanallah. Maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita diatur oleh panitia kajian, maka nurut, ya taat. Kenapa? Karena tidaklah panitia kajian mengatur, ya soft para penuntut ilmu kecuali agar kajian bisa berjalan dengan lancar. Dan ketika kita geser, jadi kata panitia Surabaya tuh bilang gini, Ustazah, sebelumnya ada kajian sebelum saya. Itu panitia bilang, ibu-ibu, tolong soft-soft yang masih kosong dirapikan. Ibu-ibunya hanya geser kanan, gitu ya. Iya, padahal yang kosong di depan. Ya. Dan setelah bangun semuanya, alhamdulillah soft rapi, Masya Allah. Jadi begitulah seharusnya dalam majelis ilmu ibu-ibu. Dan itu bukan hanya di Surabaya, saya juga pernah menemukan hal yang serupa di Yogyakarta juga, Masya Allah. Dan saya berbaik sangka orang Indonesia itu pemalu, ya, tawadhu, lebih memilih sop paling belakang daripada paling depan. Padahal orang yang datang terakhir, ketika harus melewati soft-soft yang ada, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi ada adab yang harus kita perhatikan, bahwa ketika seseorang datang terakhir, tempatilah yang masih kosong dan jadikan yang masih kosong itu di belakang, gitu ya. Dan ketahuilah ibu-ibu, kalau seandainya misalnya nih ya, ada soft di depan yang kosong, terus yang baru datang itu dia langsung ya melewati orang-orang yang sudah duduk di soft, ini akan mengganggu konsentrasi yang sedang mengajar. Ya, jadi sebelum kajian itu berlangsung, hendaklah asisten atau para panitia kajian membereskan soft-soft yang ada. Dan seorang syekh, biasanya seorang pengajar, itu dia memiliki asisten, di mana asisten tersebut diantara syaratnya adalah fatin atau kais, cerdas, cerdik. Ya, bukan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, Masya Allah.
Dan kita lihat para syekh di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ketika ada halaqah kitab yang dibacakan, maka biasanya yang membacakan begini, ada orang yang membacakan, baru kemudian syekh memberikan komentar-komentarnya. Masya Allah. Jadi yang seperti sekarang nih ibu-ibu, yang ibu-ibu sekarang di Riyadul Jannah ini ada metode saya dibacakan oleh beliau misalnya. Ini adalah metode yang dipakai oleh para syekh di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Masya Allah. Baik, lanjut terus silakan Ustazah. Wa yuqidhun na'ima wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu aw fa'ala ma yanbaghi tarkuhu. Wa ya'muru bisima'i durusi wal insati laha. Baik. Kemudian tugas para asisten atau para panitia kajian di dalam sebuah majelis ilmu di antaranya bukan hanya membereskan ya atau mengajak jamaah hadirin untuk merapatkan shaf, tetapi juga mengajak para hadirin untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Seperti tadi, Masya Allah, Allahumma barik, Mbak Tias berkata kepada ibu-ibu, ibu-ibu dilarang untuk mengambil gambar, begitu ya. Hendaklah beradab dalam majelis ilmu, itu udah Masya Allah, udah bagus. Ya, jadi ketika ada MC misalnya ibu-ibu mengingatkan kita gitu ya, untuk tidak mengambil gambar, itu subhanallah, itu sesuatu yang baik ke depannya. Kenapa? Karena ibu-ibu zaman sekarang ketika kita ngupload foto kita di sosial media, wallahi itu membuat akhirnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan foto kita itu akhirnya jadi dijadikan ada tubuhnya dan tidak berbusana. Subhanallah. Hati-hati. Ya. Dan di dalam agama Islam, di dalam agama kita yang mulia, ketika adanya larangan kita mengupload gambar di sosial media gitu ya, itu bagian dari hikmah. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya jangankan bikin aplikasi yang tadi, misalnya ibu-ibu upload foto, terus nanti dijadikan tidak berbusana ya. Zaman sekarang video call, ya dengan orang yang sama itu bisa. Ya baru kejadian kemarin ada salah satu ibu-ibu, subhanallah, ya datang kepada saya, kemudian bilang. Ya kata beliau, Ustazah, saya itu habis ditelepon sama Pak Gubernur Jawa Barat, gitu ya, di video call katanya. Ternyata, subhanallah, ya katanya mau dijanjikan mau dikasih uang 100 juta, ya. Tetapi dengan syarat saya harus transfer dulu uang, gitu, biar dana itu cair. Saya sudah bilang ke ibu itu, Bu, tenang, itu namanya penipuan, nggak percaya, ya. Saya carikan di sosial media adanya penipuan Gubernur Jawa Barat. Semua memberikan informasi bahwa itu penipuan, gitu ya. Akhirnya saya katakan kepada ibu ini, ternyata video call yang tadi Pak Gubernur itu ternyata adalah aplikasi. Ya, aplikasi AI, dan itu membuat akhirnya orang jadi pengen transfer, jadi pengen dapat uang lebih banyak. Ya, jadi hati-hati, gitu ya ibu-ibu ya. Baik, sampai-sampai pernah ibu-ibu saya menemukan sebuah majelis ilmu, tapi insya Allah tidak di sini, tidak di Riyadul Jannah. Masya Allah majelis ilmu itu di masjid, ya, dan jumlah yang hadir, Masya Allah, itu ada salah satu ibu-ibu yang dia moto saya, tapi dia sembunyi-sembunyi. Subhanallah, saya tidak melihat dan saya tidak memperhatikan satu-satu. Allah Azza wa Jalla menolong saya, ada panitia kajian yang pas lagi lewat. Ya, lihat ibu itu, akhirnya ibu itu dipanggil. Ya, suruh bangun, panggil. Habis setelah kajian, Bu saya mau ngobrol. Terus kata beliau, Ibu tadi saya lihat dengan mata kepala saya. Jenengan ambil fotonya Ustazah, tolong dibuka HP-nya. Kata panitia kajian. Dibuka bener ada, hapus gitu. Terus dihapus. Ya, baru beliau rapor ke saya. Ustazah tadi ada yang berusaha moto Ustazah, ya, alhamdulillah sudah kejadiannya sudah saya bereskan, sudah dihapus. Alhamdulillah, itu pertolongan Allah. Ya, jadi ketika ada panitia kajian ya mengatakan jangan ambil gambar, ya kita nurut. Gitu ya ibu-ibu ya. Bukan kita tidak mau ya bergaul ataupun foto kita di-share, tapi memang betul-betul itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya.
Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau kita berbahagia, kalau kita merasakan kesenangan, maka pada hari-hari ini, di zaman dimana sosial media itu sangat marak, maka jangan semuanya kita share di sosial media. Jangan terlalu oversharing. Ya, kita lagi berduaan dengan pasangan kita di laut, misalnya di laut gitu ya. Lagi liburan, jepret. Terus kita upload di Facebook, kita upload di IG, gitu ya. Harapan biar netizen tahu kalau kita ini pasangan romantis misalnya. Misal ibu-ibu. Ternyata itu disalahgunakan oleh orang yang nggak suka sama kita. Ya, ada kejadian seorang istri mengupload foto suaminya, ternyata itu dijadikan sebagai media sihir. Ya, hati-hati. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya endingnya menceraikan istrinya karena sudah tidak lagi suka. Ya, subhanallah. Dan ini adalah tipu daya syaiton. Jadi kalau panjenengan lagi ngirim bapaknya ke sawah gitu ya, makan bareng pakai sambal, ya wis dinikmati aja. Ya, nggak usah pakai foto-foto diupload di sosial media. Gitu ya ibu-ibu ya. Ya, jadi zaman sekarang itu zaman serem, ya, mengerikan. Baik. Wa ya'muru bisima'id durus, ya. Dan bagi para hadirin hendaklah menyimak apa yang didapatkan di dalam majlis ilmu, disimak jadi pendengar yang baik. Ya, atas ya, lanjut Ustazah. At-tasi'u an yulazima al-insata fi bahsihi wa khitabihi wa yasma'a as-su'ala min muridihi ala wajhihi wa in kana saghiran wala yataraffa'a an sima'i. Ala. Di situ an? Oke, di ana ala, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Fayukramal fa'idah. Baik. Lanjut. Wa idza ajaza as-sa'ilu an taqriri ma awradahu aw tahriri al-ibarati fihi bi haya'in aw qusurin wa waqa'a ala al-ma'na abbara an muradihi wa bayyana wajha iradihi wa radda ala man radda alayhi thumma yajibu bima 'indahu aw yatlubu dhalika min ghairihi wa yatarawa fima yujibu bihi. Satu lagi. Wa idza su'ila amma lam ya'lamhu qala la a'lamuhu aw la adri. Famin al-ilmi an yaqula la a'lamuhu. Wa an ba'dihim la adri nisful ilmi. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Ya, untuk bab atau selanjutnya, ya, bab selanjutnya adalah bab yang ke-9, poin yang ke-9, di antaranya seorang penuntut ilmu, baik yang belajar maupun yang mengajar, hendaklah ia memiliki adab. Dan di sini dibahas tentang adab bertanya dan menjawab soal, ya. Jadi kalau dalam sebuah majlis ilmu itu yang ideal adalah adanya waktu yang diberikan kepada jamaah untuk tanya jawab. Ya. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang belum paham, ya, akan Allah berikan kepahaman manakala kita bertanya. Gimana ibu-ibu? Dan bertanya ini adalah metode yang dipakai oleh para sahabat, ya, ketika mereka bermajlis dengan Rasulullah SAW. Banyak para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Contoh, mereka bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Ya, kata mereka, amal solih yang afdal itu yang seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah kadang menjawab, ya, salat ala waktiha, salat pada waktunya. Kadang Rasulullah SAW menjawab, al jihadu fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah. Kadang Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain. Nah, itu adalah jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan bentuknya adalah pertanyaan dari para sahabat. Maka bagi seorang jamaah ketika diberikan kesempatan untuk bertanya dan memang ada sesuatu yang mau ditanyakan, bertanyalah dengan cara yang baik. Jangan sampai ketika MC belum memberikan waktu untuk bertanya, sesi tanya jawab, dia mengangkat tangan, ya, ketika pemateri atau ustadz atau ustadzah sedang memberikan materi, di sela-sela itu dia mengangkat tangan dan mau bertanya.
Ya, karena ada majelis ilmu di Yogyakarta ini yang ternyata di dalam majelis ilmunya tuh begitu. Ya, kondisinya para jamaahnya seperti itu. Jadi ustadz sedang menerangkan materi, ya, guru sedang menerangkan materi. Belum ada sesi tanya jawab, para hadirin angkat tangan. Ya, sebagian mereka angkat tangan dan ketika ustadz mengatakan, "Iya Bu, ada apa Bu? Mau bertanya?" Sebentar. Ya, seorang ustadz, seorang guru dia harus begitu. Sebentar. Ya, belum ada sesi tanya jawab. Gitu ya, adabnya. Dan ketika bertanya ibu-ibu, mohon pertanyaannya harus jelas dan padat. Saya pernah menemukan seorang jamaah bertanya bukan untuk bertanya tapi mengulas kembali apa yang sudah didengarkan serta memaparkan pendapatnya beliau. Ya, iya. Jadi ada 10 menit lebih bahkan ya. Beliau begini. Jadi menurut saya Ustazah, jadi beliau memaparkan apa yang kata saya, beliau dengarkan, terus beliau mengambil kesimpulan dan beliau mengatakan kata saya gitu ya. Terus saya sabar mendengarkan, sabar gitu ya, tak dengerin. Oh begitu nggih Bu nggih, sampun, alhamdulillah, nggak ada yang ditanya. Ya, jadi mengulang pernyataan saya dan menyimpulkan apa kata beliau. Ya, masya Allah. Setelah itu panitia kajian mendekati saya, terus mereka minta maaf, Ustazah, minta maaf ya. Tadi memang ibunya tuh kurang genep katanya gitu. Betul. Ya jadi katanya kurang genep. Loh kurang genep gimana? Iya memang beliau itu rumahnya dekat dengan saya, kata panitia kajian. Memang gitu Ustazah, kalau di grup juga suka ngawur katanya itu. Ya wis Bu, alhamdulillah tadi saya diberikan kesabaran untuk menghadapi itu. Ya. Dan masya Allah, Allahumma barik, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau ya. Di kajian berikutnya beliau hadir. Akhirnya panitia ketika ibu itu bertanya, panitia langsung bilang, "Ibu, silahkan pertanyaan disampaikan dengan jelas." Gitu. Panitia yang bilang MC-nya, gitu ya. Dan itu subhanallah ada beberapa memang jamaah yang seperti itu. Maka ketika kita mau bertanya ibu-ibu, bertanyalah dengan jelas. Dan sesuaikan pertanyaan itu dengan materi yang sudah disampaikan. Jangan materinya materi tentang adab, pertanyaannya masalah pernikahan. Gitu ya. Materinya tentang Al-Quran, pertanyaannya tentang anak misalnya. Nah itu tuh sesuatu yang tidak connect gitu loh. Jadi bertanyalah dengan sesuatu yang memang sedang dibahas dalam majelis itu. Gitu ya ibu-ibu ya. Dan kalau bertanya, angkat tangan dulu. Angkat tangan, perkenalkan diri, nama saya ini, saya berasal dari ini. Mohon izin bertanya Ustazah. Nah biasanya ya ibu-ibu, kalau pertanyaan ibu-ibu tuh diawali dengan begini. Jadi begini Ustazah. Nah udah tuh, itu khasnya ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak pertanyaannya ke Ustadz mau bertanya. Hukum, apa misalnya? Hukum poligami. Kata Mbak Tias, hukum poligami apa Ustadz? Gitu kan ya, udah titik. Kalau ibu-ibu enggak, ibu-ibu muter. Curcol dulu. Nah, curcol tuh boleh ibu-ibu. Tapi kalau curcolnya setengah jam, kasihan yang mendengarkan. Ya. Apalagi kalau sampai ada ibu-ibu bilang begini, misalnya kondisinya tuh, misalnya waktunya sempit gitu ya. Terus ibu-ibu dia bilang ini, jadi Ustazah saya mau bertanya, jadi begini, pertanyaan pertama. Waduh, ini pertanyaan pertama ini akan bakal muncul pertanyaan kedua. Jadi kalau memang dipilih gitu, ada 3 pertanyaan, yang paling urgent tuh yang mana? Oh ini ya udah. Tanya gitu ya. Kalau kurang puas juga pengen bertanya 3 tapi hanya dipersilakan 1, maka nanti bertanyalah setelah bubar kajian. Ya. Dan masya Allah saya punya ya satu majelis ilmu itu yang masya Allah ketika selesai sesi materi kemudian saya serahkan kepada MC, silahkan saya serahkan kepada moderator. Mbaknya bilang silahkan ibu-ibu yang mau bertanya, bagi jamaah yang mau bertanya dipersilakan 1 pertanyaan. Udah jelas kan tuh Mbak Tias dari awal. Jadi mau bilang pertama, kedua nggak bisa, ya. Karena udah dijelaskan dari awal 1 pertanyaan, masya Allah. Jadi bertanya itu boleh, ya. Nah, bagi seorang guru, manakala ada seorang jamaah bertanya, ya, maka dengarkan dengan seksama, ya. Dan bagi seorang jamaah ketika bertanya, bagi seorang murid ketika bertanya, dimohon untuk lebih menjelaskan atau mengeraskan sedikit volume, ya. Karena kalau suaranya itu nggak jelas,
maka khawatir seorang guru tidak bisa menyimak dengan baik. Ya, kalau salah dalam menyimak, ya jawabannya salah. Ya, jadi kita bilang, monggo silahkan ibu, ada yang mau bertanya, nggih ustazah, silahkan. Ya, terus nanti bertanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawab. Perkenalkan, nama saya Ibu Suminem, gitu ya. Dari Godean, gitu ya. Mau bertanya. Ya. Jadi begini ustazah, gini. Ya, jazakumullah khair. Atau ada lagi yang bertanya tuh kadang saya dapat juga tuh jamaah yang begini, ahsanallahu ilaik ya ustazah, gitu. Ahsanallahu ilaik itu semoga Allah membalas kebaikanmu ustazah, gitu ya. Dan mendoakan semoga amin. Nah itu bagus. Masya Allah. Ya, karena tidak ada ibu-ibu yang bisa membalas kebaikan guru-guru kita kecuali diantaranya adalah doa-doa dari kita. Maka dalam doa kita itu doakan ya juga guru-guru kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada guru kita. Semoga Allah lembutkan hati guru kita. Dan semoga Allah menerima segenap amal ibadahnya. Gitu ya. Seperti itu dalam majelis ilmu. Dan bagi seorang guru, manakala dalam sebuah tanya jawab dia nggak bisa jawab, belum tahu jawabannya, maka tidak perlu gengsi untuk mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Ya, boleh. Tidak semua pertanyaan jamaah itu dijawab. Dan bagi seorang guru ketika ia mengatakan wallahu ta'ala a'lam, itu bukan menurunkan derajat di hadapan jamaah. Dan bagi jamaah atau hadirin atau talibul ilm yang mendengar seorang guru mengatakan wallahu ta'ala a'lam, bukan berarti kemudian merendahkan guru tersebut. Ketahuilah bahwa itu adalah sikap fakihnya ia terhadap rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang guru lebih memilih mengatakan wallahu taala a'lam daripada menjawab tanpa ilmu. Gitu. Jadi kalau panjenengan nanti jadi guru, ya kemudian ada yang bertanya, ya maka kita gunakan wallahu taala a'lam. Tapi kalimat ini tidak bisa dipakai ketika panjenengan ujian. Ajarin ke anaknya, nak, kalau nanti ada pertanyaan di soal nggak bisa jawab, jawablah wallahu taala a'lam. Ya, ada soal banyak, anak kita nggak bisa jawab wallahu taala a'lam. Gurunya manggil, nah, kok dijawabnya wallahu taala semua? Ibu ngajarin begini, gitu ya. Gitu. Jadi gunakan di tempatnya yang sesuai. Ya, kalau memang kita nggak tahu ya sudah wallahu taala a'lam. Begitu pula seorang ibu, ya ibu-ibu, ketika ditanya oleh anaknya, Bu, Allah itu sekarang di mana? Ya, kita nggak tahu nih jawabannya. Ya, ibu bilang, ibu untuk saat ini belum tahu ya nak. Nanti mau tak tanya dulu ke ustadz atau ustazah. Nah, itu boleh. Ya, wallahu taala alam. Nanti ibu bantu untuk ditanyakan ke ahlinya, baru kemudian nanti dijawab di waktu yang tepat. Begitu nggih ibu-ibu nggih. Baik, lanjut ustazah, monggo. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma idza akhta al-alimu la adri usibat maqatiluhum. Terus Waqila yanbaghi lil-alimi an yuwarritha ashabahu la adri bi kathrati ma yaquluna. Lanjut. Qala Muhammad bin Abdul Hakami sa'altu Syafi'iyya rahimahullahu 'anil mus'hafi akana fiha talaqun aw miratun aw nafaqatun tajibu aw syahadatun qala wallahi ma nadri wa'lam anna qawla al-mas'uli la adri la yad'u min qadrihi kama yadunnuhu ba'dul jahati bal yarfa'uhu li'annahu dalilun 'azimun 'ala idami mahallihi wa quwwati dinihi wa taqwa rabbih wa taharati qalbihi wa kamali ma'rifatihi wa husni tathabbutihi. Masyaallah, barakallahu fiik. Hasbuk. Cukup Ustaz, jazakillah khair. Barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sekelas Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i itu imam kita semuanya ya. Karena saya dan ibu-ibu semuanya kalau ditanya mazhabnya ngikut pendapatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Tapi kita kadang nggak mau belajar perkataannya Imam Syafi'i. Kan gitu ya ibu-ibu ya. Harusnya kita belajar. Ya kapan-kapan nanti mudah-mudahan kita bisa belajar apa perkataannya Imam Syafi'i. Gitu ya ibu-ibu ya. Amin. Kalau saya tanya ibu-ibu, siapa nama Imam Syafi'i ibu? Ya ibu.
Siapa tadi yang acung madhab Imam Syafi'i? Jenengan madhabnya madhab sinten? Ikutnya Syafi'i ya? Iya, namanya siapa tuh? Pakai tadi. Wallahu ta'ala. Oh, kan saya lagi ngetes ini masuk enggak? Ya. Kan kalau enggak tahu ya bilang wallahu ta'ala a'lam. Ya. Oke, saya tanya lagi, Ibu. Ya, Imam Syafi'i itu lahir di mana? Pintar. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, daripada kita bilang Imam Syafi'i lahir di Sayegan, Godean. Ya, padahal beliau di Gaza lahir. Ya, Imam Syafi'i, ibu-ibu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita harus tahu. Ya, jangan sampai kita bilang aku loh pengikut madhab Syafi'i, tapi giliran ditanya siapa namanya, wallahu ta'ala a'lam. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Beliau dari kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahanda tercintanya dan tinggal bersama ibunya. Ya, Masya Allah. Dan Imam Syafi'i ini kalau ditarik garis keturunannya, maka Imam Syafi'i itu masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hashimi. Ya, jadi Imam Syafi'i ini ibu-ibu masih keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunda beliau membawa Imam Syafi'i ke Mekah untuk apa? Agar dipertemukan dengan nasabnya. Masya Allah. Dan yang paling unik lagi, ibunya Imam Syafi'i kala itu memberikan kesempatan kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ini, untuk mendapatkan pendidikan terbaik di zamannya, yakni belajar dengan Imam Malik. Nah, itu harus tahu. Jadi kalau ada misalnya nih ibu-ibu nih, misal kita orang Indonesia, kalau habis takbir Allahu Akbar, tangan kita dikemanain? Sedekapkan, gitu kan ya? Saya sama panjenengan sama, sedekap, gitu kan? Kita pergi umroh, ya. Terus ada lihat di sana ada orang-orang yang Allahu Akbar tuh nggak sedekap, tapi tangannya begini. Itu pendapatnya Imam Malik. Maka nggak boleh kita sebagai madhab Syafi'i, ya pengikutnya madhab Syafi'i, terus kita bilang iku aliran opo, ya. Karena ternyata Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ya. Jadi saling menghormati. Nah, sekelas Imam Syafi'i, ibu-ibu, yang diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari ketika ditanya oleh murid beliau, yaitu oleh Muhammad bin Abdul Hakam, beliau mengatakan la adri. Ya, ketika beliau ditanya tentang mut'ah. Mut'ah itu nikah kontrak. Ya, mut'ah itu nikah kontrak. Dan nikah kontrak itu, teman-teman, itu adalah sesuatu yang sudah dihapus di dalam agama kita. Maka Imam Syafi'i mengatakan, wallahi ma nadri, saya nggak tahu. Sudah. Dan seorang murid ketika gurunya menjawab, wallahi la nadri, demi Allah saya nggak tahu, seorang murid tidak boleh memaksa gurunya. Masa Pak Ustadz, Bu Ustazah kayak gitu aja nggak tahu, itu nggak boleh. Sudah. Kalau memang nggak tahu ya sudah. Ya, jangan kita memaksa guru kita untuk mengetahui semua hal, karena tidak semua guru itu, tidak semuanya ibu-ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala ilmu. Pasti kita itu ada kekurangan, tidak sempurna, dan kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini nih ibu-ibu, Masya Allah. Nih katanya gini, benar tadi ya, katanya gini. Seorang guru atau seseorang ketika dia mengatakan la adri atau wallahu ta'ala alam, maka ini menunjukkan dalilun azimun ala 'idhami mahali wa quwwati dinihi. Ini menunjukkan bahwa dia tuh punya karakter yang kuat. Ya, sikap dalam berhati-hati itu bagus. Ya. Wa taqwa rabbahu, betul, dan dia itu memiliki ketakwaan kepada Allah. Karena tadi sekali lagi, daripada berbicara tanpa ilmu, lebih baik mengatakan wallahu ta'ala a'lam atau wallahi la nadri. Dan ini menunjukkan sucinya hatinya, maksudnya bersihnya hati. Ya, seorang yang ketika ditanya dan dia nggak tahu, dia berkata la nadri. Subhanallah. Wa husni tasabbutuhu, Masya Allah. Dan dia itu bagus dalam mengambil sikap gitu loh, Masya Allah. Ini artinya kalau ada kita mendengar guru kita mengatakan wallahi la nadri, wallahu ta'ala alam, ini menunjukkan betapa Masya Allah hati-hatinya guru kita dan betapa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Ustazah, satu lagi terakhir. Wa qad rawina ma'na dzalika an jama'atin minas salafi. Wa inna ma yanfa'u min qawli la adri. Yanfa'u atau ya'nafu? Udah beda makna. Ya, ibu-ibu, Masya Allah, sebentar ya saya izin menyampaikan.
kalau kita belajar bahasa Arab, ya kita nggak jeli, ibu-ibu ya. Huruf kedua dikedepankan, huruf pertama diakhirkan, itu udah beda makna. Maka hati-hati. Ya, lanjut Ustaz. Wa inna ma ya'lamu min qawli la adri man du'ufat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirina wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dini wa rubbama Yushahharu kalau di saya. Ya. yashtahiru qata'uhu bainan nasi wa yaqa'u fima farqa minhu wa yattasifu 'indahum fima ihtaraza 'anhu wa qad adaba Allahu ta'ala al-ulama'a bi qissati Musa 'ala al-Hidri alaihi wassalamu hina lam yarudda Musa alaihi salatu wassalamu al-ilma ila Allah ta'ala lamma su'ila hal ahadun fil ardi a'lamu minka. Baik, barakallahu fi. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ya, bahwa ketika kita memberikan jawaban dengan kalimat la adri atau dengan kata la adri, ini bukan berarti akhirnya menjatuhkan harga diri kita di hadapan orang lain, ya bukan. Namun sekali lagi bahwa ketika kita memang memberitahukan kepada hadirin atau kepada teman kita, bestie kita sesuatu yang memang kita nggak tahu jawabannya dan kita mengatakan saya tidak tahu, ini adalah sesuatu yang Allah sukai. Ingat, sesuatu yang Allah sukai itu orang-orang yang memang ketika dia tidak tahu, dia berkata tidak tahu, jujur gitu ya. Jangan berkata sesuatu yang tidak tahu tapi pura-pura tahu. Nah, nanti jatuhnya sok tahu ya. Termasuk ibu-ibu, termasuk ya, ini saya izin menyampaikan, termasuk diantaranya ketika kita sedang membersamai anak-anak. Ini banyak sekali orang tua itu yang terkadang sok tahu gitu loh, nggak tahu cara mendidik tapi sok tahu ya. Maka diantara cara efektif dalam mendidik anak-anak, kita bertanya kepada Allah. Maksudnya kita minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, jangan sampai ketika anak kita mau sekolah di mana terus kita langsung bilang, "Yaudah, sekolah di sini aja, sekolah favorit, gedungnya bagus," gitu ya, murid-muridnya banyak. Jangan. Bisa jadi apa yang kita pilih itu ternyata belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari anak tersebut. Dan anak tersebut adalah titipan dari Allah. Maka cobalah kita menjadi orang yang banyak tidak taunya dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tolong tunjukkan mana yang terbaik untuk anakku. Ya, menurut apa yang Engkau kehendaki. Menurut yang terbaik dari Engkau." Nanti Allah akan kasih petunjuk kepada kita. Ya, di banyak sesuatu di dunia ini ibu-ibu yang Allah berikan kepada kita ketidaktahuan agar kita bisa belajar kembali, agar kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang akhirnya sok tahu adalah orang-orang yang di mata masyarakat itu dicap negatif, tinggi betul. Ya, lebih baik kita mengatakan tidak tahu daripada sotoi, ya. Dan ini adalah sikap yang bagus. Sampai-sampai ibu-ibu nih, lihat nih, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menegur Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa ketika itu mengira dirinya orang yang paling tahu di muka bumi ini. Coba dibuka surah Al-Kahfi, yuk kita belajar. Surah Al-Kahfi tentang perjalanan Nabi Musa dan Khidir. Boleh ibu-ibu dibuka surah Al-Kahfinya sebentar. Ayat 60 sampai 82. Ayat 60 sampai 82. Ya, saya bacakan ya ibu-ibu. Nih lihat ibu-ibu. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ya. Kemudian falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Ya. Terus lanjut. Baru kemudian setelah itu nanti bertemulah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Tahu Khidir? Kata para ulama, Khidir itu adalah salah satu nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Apa di sini? Fawajada, ini ayat 65, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Terus kata Khidir bilang ke Nabi Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata para ulama, ketika Khidir berkata kepada Nabi Musa, ya, kamu enggak bisa sabar dalam mengikutiku. Karena Nabi Musa ini tipenya penasarannya tinggi. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, Bu, yang diberikan kecerdasan yang luar biasa, biasanya banyak bertanya dan enggak bisa menunggu terlalu lama. Maka dari itu Nabi Khidir ketika itu berkata kepada Nabi Musa, kamu nggak bakal kuat gitu loh. Ya kalau lihat kejadian sesuatu pasti kamu tanya, lo kok kayak gini, lo kok kayak gitu. Nah, kan pada hakikatnya begitu. Ya. Jadi ketika Nabi Khidir ya merusak salah satu perahu nelayan ketika itu ya, maka ketika itu Nabi Musa bertanya, lo kok kayak gitu, lo kok kayak gini. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam banyak belajar dari Nabi Khidir, dan Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa bahwa apa yang dilakukannya, nih ayat 82, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya kan? Jadi kata Nabi Khidir bahwa apa yang kamu lihat, apa yang saya lakukan itu bukan berasal dari aku, tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa banyak ya hamba-hamba Allah yang lebih tahu dari diri kita. Jangan pernah kita sombongkan apa yang Allah titipkan kepada kita, karena pada hakikatnya semua bukan milik kita, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati, karena barang siapa yang merendahkan hatinya untuk Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan sebaliknya barang siapa yang sombong, barang siapa yang dia meremehkan orang lain, maka sesungguhnya Allah tidak menyukainya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, waktu yang barokah. Pesan saya ibu-ibu, bagi kita warga Yogyakarta, jangan ikut-ikutan FOMO merayakan tahun baru, ya. Apalagi sampai turut serta ikut merayakan hari lebarannya agama lain. Nah, ini kan ujian. Ya, kita akan bertemu lagi nanti tahun depan insya Allah. Tahan diri kita, tahan lisan kita. Ya, kalaupun mau keluar ke Malioboro jangan di bulan ini, karena orang-orang dari luar kota pengen mengunjungi Yogyakarta, dan kita sebagai tuan rumah memilih untuk tetap stay di rumah kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.